Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat YouTuber yang budiman, dalam kesempatan ini kami akan menceritakan sebuah kisah, yaitu karomah Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi. Beliau adalah mursyid Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah bin Syekh Utsman Al-Ishaqi, dan beliau adalah masih keturunan daripada Sunan Giri. Kisah ini diceritakan dari pengalaman Habib Quraish Bahrun. Muridnya Habib Umar bin Hafid diajak Syekh Ahmad Asrori ngaji bersama-samanya Syekh Asrori dari bangsa Jin. Kisah ini diriwayatkan oleh Habib Quraish Bahrun dalam pengajiannya ketika acara Haul Akbar Sunan Giri yang ke-513. Habib Quraish Bahrun, beliau adalah murid dari Al-Habib Umar bin Hafid Harim Yaman yang terkenal karena sifat lemah lembutnya kepada orang lain. Di tengah kerinduannya, beliau Habib Quraish kepada gurunya yang jauh karena terpisah oleh jarak dan tempat antara Indonesia dan Yaman telah terobati karena beliau bertemu dengan Hadratus Syekh Asrori Al-Ishaqi. Beliau menyebutkan bahwa kerinduannya atas gurunya yang jauh telah terobati oleh Syekh Asrori karena menurutnya dari semua tutur katanya dan juga nasihatnya hampir sama dengan gurunya, yaitu Al-Habib Umar bin Hafid. Nasihat-nasihat dari Syekh Asrori yang mengarah kepada hati, yang mengarah kepada ruh, dan yang lekat dengan urusan mahabbah, hakikat dan ma'rifat menjadi keseharian beliau Hadratus Syekh Asrori dalam setiap lisan tutur katanya. Bagi Habib Quraish, beliau Hadratus Syekh Asrori adalah sosok yang luar biasa dengan semua sifat tawadhu'nya. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang telah Habib Quraish Bahrun sendiri alami selama lebih dari 10 tahun. Habib Quraish mengikuti Hadratus Syekh Asrori Al-Ishaqi, baik yang urusan fisik maupun yang metafisik, serta urusan zahir maupun urusan batin. Dan dari sekian banyaknya pengalaman-pengalaman itu, beliau menuturkan suatu buah kisah, di mana pada suatu malam ketika Habib sudah selesai menghadiri suatu acara di kedindingan beliau lalu tidur. Lalu kemudian kira-kira sekitar jam 01.30 malam, Habib dibangunkan oleh Syekh dengan sangat pelan sekali, dan beliau Syekh tidak mengatakan apapun maksudnya kepada Habib, sampai kemudian Habib membuka matanya lalu kemudian duduk. Baru saat itu Syekh Asrori menyampaikan, beliau mengatakan, "Habib, barangkali kalau tidak capek mau ikut saya hadir pengajian." Lalu saya bilang, "Mau Yai?" Sahut Habib. "Tidak usah mandi dan tidak usah pakai sorban juga, cukup wudhu saja, nanti turun ke bawah," sahut Syekh Asrori. Lalu kemudian Habib masuk kamar mandi dan mengambil wudhu, lalu turun ke bawah bersama beliau Syekh. Di depan ruangan kaca yang besar itu sudah ada 3 kursi, dan salah satu kursi sudah ada yang duduk, dan beliau adalah Bang Nur. Bang Nur adalah seorang mu'alaf yang mana sebelum dia masuk Islam, Bang Nur telah bermimpi melihat sosok guru kita semua, Hadratus Syekh Ahmad Asrori. Setelah itu Bang Nur selalu terbayang sosok wajah dalam mimpi itu dan memutuskan untuk mulai mencari dari tempat ke tempat, sampai kemudian Allah mempertemukan Bang Nur dengan Hadratus Syekh Ahmad Asrori. Pada malam itu, saat Habib
Lalu Syekh dan kemudian Bang Nur bersama-sama duduk di kursi. Beliau Habib merasa heran dan bingung. Kenapa pengajian ini tidak ada orang yang hadir? Kursinya hanya ada 3 tempat, juga di halaman dan tidak pula ada karpetnya. Habib berpikir mungkin inilah salah satu dari keistimewaan dan keistiqomahan beliau Hadratus Syekh. Kita tahu bahwa ketika Hadratus Syekh sudah mengatakan akan ada pengajian pada jam sekian, ada ataupun tidak ada orang, beliau adalah orang yang pertama kali duduk dan akan mulai. Ternyata walaupun dalam suatu majlis ada ataupun tidak ada orang, ketika mulai pengajian bukan berarti tidak ada yang hadir di majlis itu. Karena pada malam hari Habib menyadari ketika mereka duduk bertiga, lalu kemudian Habib disuruh membaca 1 sholawat dan 1 surat daripada Al-Quran, maka ketika kami selesai membaca itu, tiba-tiba halaman yang luas itu yang terdapat pagar di sebelah kanan, belakang, dan depannya juga terdapat musola kecil yang biasa beliau Hadratus Syekh sholat di dalamnya. Kemudian dipenuhi oleh orang-orang yang lebih tepatnya sosok makhluk-makhluk yang seumur hidup Habib belum pernah melihatnya. Beliau Habib menuturkan ada orang yang kepalanya besar tetapi badannya kecil seukuran jempol. Ada juga yang memiliki telinga yang panjang bahkan sampai menyentuh tanah. Ada yang telinganya seperti telinga gajah, ada juga kepalanya kecil tapi matanya besar, yang memakai anting, memakai gelang, dan juga yang bertanduk, dan semuanya memenuhi halaman itu. Habib pun terkaget karena melihat semua itu, tetapi Habib tidak berani bertanya sedikit kepada Hadratus Syekh. Pada saat itu beliau Hadratus Syekh tidak mengatakan sepatah kata apapun yang didengar telinga. Tetapi makhluk-makhluk yang berkumpul di halaman itu sesekali bersolawat, sekali mengatakan la ilaha illallah, sekali juga mengatakan amin amin. Padahal pada saat itu Habib tidak melihat sedikit pun Syekh berbicara dengan lisannya. Tetapi Habib meyakini bahwa Hadratus Syekh berbicara dengan makhluk-makhluk itu dengan bahasa yang hanya diketahui oleh hamba-hamba Allah tertentu saja. Karena makhluk-makhluk itu bukanlah bangsa manusia. Dan setelah itu semua, lalu kemudian Habib memberanikan diri untuk bertanya kepada Hadratus Syekh. Ya Syekh, siapakah itu ya? Beliau mengatakan itu adalah santri-santri Al-Hikmah dan Al-Fitrah dari bangsa jin. Masya Allah, demikianlah sedikit cerita ringkas yang menceritakan tentang di antara banyaknya karomah Syekh Al-Ishaqi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, share, dan like-nya untuk membangun channel ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.